Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah ibadah kurban dan teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita berjumpa dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, maka jiwa iman kita akan tertuju kepada teladan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Gambaran sebuah keluarga yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pernah menolak sedikit pun perintahnya. Sebuah keluarga yang saling menguatkan dan saling melengkapi dalam beribadah kepadanya. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam suasana yang saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberi, dan saling menjaga agar senantiasa menjadi hamba-hambanya. Mereka juga adalah gambaran keluarga yang sabar, tabah, dan kuat dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah. Sekaligus keluarganya yang mampu menghadapi godaan syaitan dengan penuh tawakal kepadanya. Lihatlah bagaimana ketika Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putranya Ismail yang masih bayi saat ditinggalkan tanpa siapa-siapa dan tanpa apa-apa di padang pasir di dekat Baitullah kala itu, hanya dengan meninggalkan tempat makanan berisi sedikit kurma dan tempat minum berisi air. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam hendak berangkat kembali ke wilayah Masjidil Aqsa, Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya di padang tandus. Siti Hajar bertanya-tanya, "Hendak kemanakah engkau wahai Nabiullah Ibrahim? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada siapapun atau apapun." Siti Hajar mengulang pertanyaannya beberapa kali. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam hanya diam dan tetap terdiam tanpa jawaban. Padahal betapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhati lembut, penyantun, lagi penuh kasih kepada keluarganya, istrinya, dan anaknya Ismail yang masih bayi. Betapa ia tak kuasa menjawab pertanyaan itu dan tak tega melihat kedua manusia yang dicintainya itu untuk memenuhi amanah dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat dari Baitullah ke Al-Quds. Lalu dengan penuh keimanan pula Siti Hajar pun akhirnya menyampaikan, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh engkau berbuat demikian?" Tanyanya. "Benar," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seketika itu Siti Hajar pun menimpali dengan teguh, "Jika demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan menelantarkan kami." Belum sampai di situ, beberapa hari Siti Hajar menyusui Ismail kecil dan minum dari tempat perbengkalannya. Dan setelah air itu habis, ia pun kehausan. Demikian pula anaknya. Siti Hajar memperhatikan anaknya yang berguling-guling kehausan. Ia tak tega, dengan penuh cinta ia beranjak pergi mendaki ke Bukit Safa. Ia berharap ada orang yang akan menolongnya atau menemukan lokasi air. Ketika tak menemukan apa-apa yang dicarinya, ia menaiki satu bukit lainnya, yaitu Bukit Marwah. Terus menerus seperti itu sebanyak 7 kali, sampai datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba air keluar dari bawah kaki Ismail kecil yang menangis karena kehausan, yang kemudian disebut dengan air Zam-Zam. Karena itulah sangat wajar seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Siti Hajar dalam sabdanya, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada ibunda Ismail, Siti Hajar. Jika ia membiarkan Zam-Zam
atau jika ia tidak membuat kolam, niscaya Zam-Zam menjadi mata air yang mengalir. Sebuah penghormatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Siti Hajar, sekalipun pembelajaran dan ibrah bagi kaum muslimin. Begitulah sosok Siti Hajar yang sangat patut diteladani, bukan hanya karena mencari air Zam-Zam, namun karena kesabaran jiwanya, ketabahan hatinya, keteguhan imannya, ketaatan amalnya, ketakwaan upayanya, dan segala kebaikannya untuk kita teladani. Ujian demi ujian perintah Allah bukan hanya sampai di situ. Beberapa tahun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kawasan Baitullah menuju ke kawasan Al-Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kembali beliau untuk melakukan long march, yaitu perjalanan kaki menempuh ribuan kilometer dari Palestina menuju Arab Saudi untuk menengok keluarganya, istrinya Hajar, dan lebih-lebih putranya yang sudah mulai tumbuh besar sebagai anak salih yang membahagiakan. Sebelum meninggalkan Palestina, terlebih dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat dikenal dengan sebagai hamba yang dermawan, takwa, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkorban dengan 1000 ekor kambing dan 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Hal ini membuat orang-orang dan para malaikat pun sekalipun terheran-heran. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Setiap apapun yang membuat aku dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sesuatu yang berharga bagiku. Demi Allah, jika aku mempunyai seorang anak, niscaya aku pun akan menyembelinya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika itu bisa membuatku dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu beliau berdoa yang artinya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 37. Rupanya doa itu pun dikabulkan dengan lahirnya Nabi Ismail. Maka ucapannya tadi pun menjadi ujian baginya, yakni ketika beliau berjumpa dengan Ismail putranya yang gagah dan mulai menginjak usia bisa diajak ayahnya, sekitar umur 9-12 tahun. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan, belum lama berjumpa, lalu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah abadikan di dalam ayat yang bunyinya, "Maka tak kala anak itu Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi ataupun wahyu bahwa aku menyembelimu.'" Quran Surat Asy-Syaffat ayat 37. Hati seorang ayah manakah yang akan tega dan kuat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian itu? Lalu anak semacam mana pulakah yang sanggup menerima permintaan ayahnya sendiri, yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengajak putranya untuk disembelih, beliau berkata kepada istrinya Siti Hajar, "Pakaikanlah anakmu dengan pakaian yang bagus, karena sesungguhnya aku akan pergi bersamanya untuk bertamu." Siti Hajar pun memberi Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus, memberi wangi-wangian, dan menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Ismail dengan membawa sebuah pisau besar dan tali ke arah tanah Mina. Pada hari itu iblis lebih sibuk dan lebih gugup datang dan kembali. Ia menemui, menggoda mereka dan berusaha agar penyembelihan tersebut gagal. Iblis menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam waktu Nabi Ismail sedang berlari-lari. "Apakah kamu tidak melihat tegaknya anakmu ketika ia berlari dan berdiri? Ia begitu tampan dan lembut tingkah lakunya." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata,
Iya, tetapi aku diperintahkan untuk menyembelinya. Iblis pun tak kuasa menggoda Nabi Ibrahim, meski dengan 1000 godaan. Kemudian iblis pergi menemui Siti Hajar dan berkata, "Wahai Hajar, bagaimana bisa kamu hanya duduk di sini, sedangkan Ibrahim pergi bersama anaknya untuk disembelih?" Siti Hajar berkata, "Kamu jangan dusta kepadaku. Mana ada seorang ayah yang tega menyembelih putranya?" Iblis menjawab, "Lalu untuk apa Ibrahim membawa pisau besar dan tali?" Siti Hajar bertanya, "Untuk alasan apa ia menyembelihnya?" Iblis menjawab, "Ia menyangka bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelihkan anaknya." Siti Hajar berkata, "Seorang nabi tidak diperintahkan untuk kebatilan, dan aku akan selalu percaya kepadanya. Nyawaku sebagai tembusan atas perkara itu. Maka bagaimana dengan anakku? Tentu ia pun demikian." Dengan beribu-ribu rayuan dan godaan, tetapi iblis tak kuasa menggoda Siti Hajar. Kemudian ia pergi menemui Nabi Ismail dan menggodanya, "Kamu sangat senang bermain-main, tetapi ayahmu membawa pisau besar dan tali. Ia akan menyembelihmu." Nabi Ismail berkata, "Kamu jangan berbohong kepadaku. Ayahku tidak akan menyembelihku." Iblis berkata, "Ia menyangka bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelihkanmu." Nabi Ismail berkata, "Aku akan selalu tunduk dan taat terhadap perintah Tuhanku." Saat iblis akan melontarkan perkataan lain untuk menggodanya, Nabi Ismail mengambil batu dan melemparkan kepada iblis. Kemudian iblis pun pergi dengan kecewa dan putus asa. Pada tempat Allah mewajibkan melemparkan jumrah bagi orang yang melaksanakan haji dengan niat melemparkan batu atau kerikil ke arah syaitan dan mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi Ismail. Dan ketika saatnya Ibrahim hendak menyembelihkan putranya, Ismail pun berkata, "Nanti sampaikanlah salam dariku untuk ibu dan katakan padanya, bersabarlah atas perintah Allah. Jangan ayah menceritakan kepada ibu bagaimana ayah menyembelihkan dan mengikat tanganku. Jangan sekali-kali ayah membawa seseorang anak kepada ibu, agar ibu tidak semakin bersedih. Jika ayah melihat seorang anak sepertiku, maka jangan engkau terus memandanginya hingga engkau bersedih." Nabi Ibrahim pun menjawab, "Baiklah, semoga pertolongan selalu menyertaimu atas perintah Allah, wahai anakku." Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail untuk disembelih seperti layaknya kambing yang disembelihkan. Dan kejadian itu terjadi di atas batu besar di tanah Mina. Nabi Ibrahim pun meletakkan pisau besarnya di leher putra beliau. Kemudian beliau menyembelihkan leher putra beliau dengan kuat. Akan tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau tersebut tak mampu memotong leher Nabi Ismail, bahkan menggoreskan pun tidak bisa. Allah membuka tutup mata dari semua malaikat langit dan bumi, sehingga mereka mengetahui kejadian tersebut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Allah. Kemudian Allah berkata, "Lihatlah kalian semua kepada hambaku bagaimana ia menembaskan pisau besar pada leher anaknya karena mengharapkan ridhaku, sedangkan kalian berkata ketika aku berkata," yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadi khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah. Nabi Ismail saat itu pun berkata, "Wahai ayahku tercinta, ayah telah melemah kekuatan ayah karena cinta kepadaku, sehingga ayah tidak kuasa untuk menyembelihku.
Kemudian Nabi Ibrahim menebas pisau besarnya pada batu dan batu tersebut terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim berkata terheran-heran, pisau ini bisa memotong batu tetapi tidak bisa memotong daging. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, pisau tersebut berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mengatakan potonglah, tetapi Tuhan semesta alam berkata jangan potong. Maka bagaimana aku melaksanakan perintahmu untuk berlawanan dengan perintah Tuhanmu?" Maka Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan di dalam ayat-ayatnya yang artinya, "Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu." Di kalangan orang-orang yang datang kemudian, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Saat itu malaikat Jibril pun datang dengan membawa seekor domba yang besar dari dalam surga. Kemudian domba tersebut dijadikan tebusan atau ganti Nabi Ismail. Malaikat Jibril yang datang dan melihat Nabi Ibrahim berusaha memotong leher putra beliau dengan rasa takzim atau hormat dan terheran-heran atas Nabi Ibrahim, malaikat Jibril pun bertakbir. Demikianlah kisah ini dari kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Asy Syakiri Al-Khubawi. Semoga kita dapat meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.